Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang berada di rumah mendampingi Ananda belajar. Kembali kita melanjutkan membaca risalah 48 pertanyaan terkait puasa yang dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan 7 pertanyaan. Ini kita ulang. Pertanyaan pertama itu adalah apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, apakah sholat tarawih memiliki rakaat tertentu atau tidak. Kemudian yang ketiga, hukum sholat di belakang imam yang sholatnya lebih dari 11 rakaat, apakah kita mengikutinya sampai selesai atau setelah 11 kita pergi. Kemudian yang keempat, hukum makan atau minum ketika adzan kedua di salat subuh sudah berkumandang di bulan Ramadan, apakah puasanya sah atau bagaimana. Kemudian yang ketujuh mengenai sahih atau tidaknya hadis tentang batalnya orang yang membekam dan orang yang berbekam. Ini nanti silahkan Ananda dan juga ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, untuk merujuk di dalam video-video yang telah kita upload di channel Skor. Baik, selanjutnya kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah kita akan coba jawab ya. As-su'alus samin, pertanyaan ke-8. Ma hukmu dhihab ahli Jeddah ila Makkah li salati tarawih. Apakah hukumnya penduduk Jeddah, yaitu nama kota di Saudi Arabia, apakah hukumnya penduduk kota Jeddah bepergian menuju Makkah untuk melaksanakan salat tarawih? Ya, kita tahu bahwasanya dilarang seseorang untuk bepergian menuju masjid yang lain kecuali ada 3 masjid. Ya. Dijawab oleh Fadilatul Syekh, la haraja fi an yadhhab al-insanu ila al-masjidil haram kay yusalli fihi tarawih. Kata Syekh, tidak mengapa seseorang pergi menuju Masjidil Haram untuk salat tarawih, li'anna al-masjidal harama mimma yushaddu ilaihi rihal, karena Masjidil Haram yaitu di Makkah merupakan masjid yang memang disunnahkan untuknya kita bepergian. Jadi hukum asalnya adalah seseorang tidak boleh menempuh perjalanan jauh untuk menuju suatu tempat ibadah kecuali 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini adalah 3 tempat yang memang disunnahkan seseorang untuk sengaja menyengajakan diri untuk bersafar ya. Nah, maka boleh, kata Syekh. Walakin idza kana al-insanu muwazzafan aw kana imaman fi masjidin. Namun apabila seseorang tersebut dia merupakan karyawan, pegawai ataupun imam di sebuah masjid di tempatnya, fa innahu la yad'u al-wazifata aw yad'u al-imamata wa yadhhabu ila as-salati fil masjidil haram. Maka dia tidak boleh untuk meninggalkan pekerjaannya, atau dia tidak boleh meninggalkan posisi imamnya hanya untuk melaksanakan salat tarawih di Masjidil Haram. Ini tidak boleh. Lianna as-salata fil Masjidil Haram sunnah. Kenapa demikian, kata Syekh? Karena salat
di Masjidil Haram ini hukumnya sunnah. Wa amma al-qiyamu bil wajibil wazifi fa innahu wajib. Sedangkan melaksanakan tugas ataupun kewajiban yang telah diberikan kepada kita, yang mana kita mendapatkan upah dengan hal tersebut, maka ini adalah sesuatu yang wajib. Wala yumkinu an yutrakal wajiba min ajli fi'li sunnah. Dan mustahil atau tidak mungkin seseorang meninggalkan perkara yang wajib hanya untuk mengejar dan memperoleh perbuatan yang hukumnya sunnah. Wa qad balaghani anna ba'd al-a'immati yatrukuna masajidahum wa yadhhabuna ila Makkah min ajli al-i'tikaf fil Masjidil Haram. Telah sampai kabar kepadaku, kata Syekh, bahwa ada sebahagian para imam yang mereka meninggalkan masjid-masjid mereka kemudian pergi menuju Makkah agar semata-mata untuk beriktikaf di Masjidil Haram, atau min ajli salat tarawih, atau pergi untuk melaksanakan salat tarawih. Wa hadza khata'. Kata Syekh, ini perbuatan yang keliru. Kenapa? Li'anna al-qiyama bil wajibi wajib. Karena mengerjakan suatu kewajiban hukumnya wajib. Wa dhihabu ila Makkah liiqamati tarawih aw al-i'tikaf laysa biwajibin. Adapun bepergian menuju Makkah ke Masjidil Haram untuk mengerjakan salat tarawih ataupun untuk beriktikaf, maka ini tidaklah wajib, ataupun ini hukumnya sunnah. Maka kata Syekh, tidak sepantasnya seseorang meninggalkan kewajibannya hanya untuk mengejar yang sunnah, maka ini menjadi sebuah faedah. Ada sebuah faedah juga bagi kita yang mungkin di antara kita ada yang menjadi karyawan atau bekerja di sebuah tempat, ataupun mengajar di sebuah institusi atau yayasan. Maka kita dapati memang ada sebahagian orang yang semangat mereka ingin melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka mereka semangat untuk mengerjakan i'tikaf, kemudian dengan semangat itu mereka meninggalkan pekerjaannya, maka kita katakan sebagaimana kata Syekh, sesungguhnya menunaikan pekerjaan yang wajib ini lebih diutamakan daripada mengerjakan perbuatan sunnah, oleh karena itu hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita, kecuali jika memang tempat kita bekerja itu memang memberikan izin atau meliburkan pegawainya pada 10 hari terakhir Ramadan untuk memberikan pegawai atau pekerjanya kesempatan untuk melakukan i'tikaf, maka ini insya Allah tidak mengapa. Namun jika semata-mata kita yang mengambil cuti untuk mengerjakan i'tikaf, kemudian meninggalkan kewajiban kita di kantor, di tempat kerja atau di tempat apapun yang kita mendapatkan upah dan gaji, maka ini tidaklah pantas untuk dilakukan. Demikian.